Oke, selamat malam Pak Amru. Jadi kami dari kelompok balistik akan menjelaskan terkait studi kasus kita pada mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu mengenai LMS Gabara ya. Di sini kami beranggotakan 5 orang dan dimulai dari saya sendiri, Sulfa Mustafa Yaris Wahyudi dengan NIM 010. Saya Christian Felix Helman Sugiono dengan NIM 31. Saya Zainal Putra Ainurdin dengan NIM 049. Saya Ilham Sidak dengan NIM 68. Dan saya Rendra Tira Prasetyo dengan NIM belakang 57. Jadi ini untuk pembagian masing-masing job desk kami ya. Untuk saya sendiri ada menjelaskan terkait teknik dan level pengujian serta UAT. Lalu yang kedua Mas Felix ada menjelaskan black box, Mas Putra menjelaskan white box, Mas Ilham jelasin UAT dan juga Renner menjelaskan UAT-nya. Karena di sini dibagi dua karena ada banyak konten ya yang akan jelas. Jadi untuk profil awal-awal mengenai LMS Gabara ini, dia ini dari secara tech stack terdiri dari framework Laravel, lalu di bagian front end dia itu ada React dan Inertia, dan database yang digunakan adalah MySQL. Untuk standar acuan pengujian dia ini ada 3, yaitu ada IEEE 2919193, lalu ada juga IAC 25010 2023, dan yang terakhir di sini ada ISO 9241 ya terkait usability. Oke, next. Oke, jadi untuk teknik dan level pengujian yang ada di sini kita ada beberapa macam ya. Yang pertama ini ada SCP. SCP itu kita gunakan untuk di bagian enrollment ya. Kurang lebih jumlahnya itu ada 5 test case. Lalu yang kedua ada BVA ya, boundary value Analisis. pokoknya ya boundary value analysis. Jadi area yang diuji itu ada di assignment yaitu berjumlah 11 test case ya. Nanti dia itu termasuknya white box. Lalu yang ketiga ada decision table yaitu di quiz attempt. Jumlahnya 9 test case. Lalu untuk branch sama path ini sebenarnya hanya tambahan saja mengenai quiz yang tadi. Jadi jumlahnya sama. Lalu secara load testing dia itu ada 12.000 ini ya request ya. Secara endpoint juga. Oke, lanjut ke saya, yaitu ke black box testing. Untuk black box testing sendiri adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa perlu mengetahui struktur kode internal, detail implementasi atau jalur kode di dalamnya. Seperti mudahnya itu input output. Misal kita membuat sesuatu tuh kita cuma tahu hasil awal yang masuk dan keluarnya tuh jadi apa. Nah, untuk fokus fungsionalitasnya sendiri itu berfokus pada output fungsionalitas tanpa perlu mengetahui struktur kode internal atau detail implementasi. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, kita hanya peduli kepada awal masukannya dan juga pengeluarannya itu. Yang dimana ini kita nggak tahu nih yang di tengah-tengah itu apa. Jadi kita tahu A, terus tiba-tiba jadi B. Nah, terus untuk poin-poin BPT itu apa? Perspektif user end-to-end berdasarkan spesifikasi kebutuhan independen dari bahasa pemrograman. Oke, lanjut. Nah, untuk ECP FR2 enrollment ini kita memiliki 5 test case yang dimana ini equivalent class partitioning membagi domain input menjadi kelas-kelas equivalent untuk efisiensi pengujian yang dimana ini ada kelas P1 kode valid dan visible. Misalnya input testnya A, B, C, D, dia lulus 100%. Terus P2 kode terdaftar di database yang dimana itu student coba mengenroll ke kelas yang tidak memiliki kode atau kode tersebut tidak masuk, jadinya dia tidak lulus. Contohnya ada ZZZZZ. Terus ada P3 kelas private atau visible-nya itu false, yang mana itu kelas berstatus false, berstatus private di database, yang dimana jika kelas tersebut private, student tidak dapat melamar atau masuk ke dalam kelas tersebut dan dia lolos. Terus ada duplikat enrollment. Misalnya dia ingin masuk ke kelas yang sama 2 kali dengan kode akses yang sama seperti ABCD 1 2 3 4 dan itu juga hasilnya lulus. Terus juga input kosong yang dimana kita tidak memasukkan input sama sekali ke dalam kelas enrollment dan dia itu empty dan kita lulus, hasilnya lulus. Oke, bisa lanjut next. Terus kita ada decision table quiz yang dimana itu
ada kondisi, in role, publish, waktu open, in progress, dan aksi. Nah, ini ada batasan-batasannya sendiri. Ada yes, yaitu sebagai yes, n sebagai no, dan untuk auto grading logicnya itu MC dan TF dihitung otomatis. Saya memerlukan waktu manual scoring. Nah, ini ada aksi mulai, yang dimana itu dia in role, terus publish, terus waktu open, dan in progress. Terus ada error 403, N, terus Y, YN, itu urutannya sudah seperti di samping. Terus ada R3, YN, YN, terus ada R4, YYNN, dan ada R7, yang dimana itu mereka semua yes. Dan dia menjadi resume. Kita beralih ke whiteboard testing, yang dimana teknik pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap statement atau bisnis pernyataan di dalam source code telah dieksekusi minimal pada satu kali. Tujuannya itu untuk mendeteksi statement yang adanya cacat, dead code, atau missing statement. Kemudian untuk teknik pengujian yang berfokus pada pengembangan logika dalam kode seperti struktur if else atau switch, yang dimana untuk memastikan bahwa setiap cabang keputusan baik kondisi true maupun false telah dilewati dan diverifikasi kebenarannya. Bisa lanjut langsung. Untuk whiteboard testingnya di sini kita berfokus ke BVA atau Boundary Value Analysis di Foreign Key 4, itu di assignment, yang dimana value ini untuk menguji titik batas ekstrim baik minimum atau maksimum, karena bug itu sering muncul pada off by one errors-nya. Untuk mengetahui batasannya, kita bisa lihat di bagian file rules, ya di bagian kodenya juga, itu menetapkan aturan yang dimana dia itu minimal 1 kilobyte untuk upload dan maksimal itu di 2048 kilobyte. Kemudian untuk di parameternya kita bisa melihat untuk file size-nya seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu di 0 kilobyte itu di minimalnya. Jika dia kurang dari 0 kilobyte itu akan ditolak, tapi dia itu bisa diterima dimulai dari 1 kilobyte hingga 2048 kilobyte gitu. Untuk gradingnya di -1 itu dia bakalan error message. Ketika dia di 2048 dia bakalan save atau tersimpan. Dan dari test case ini berhasil di 11 test case BVA lulusnya. Jadi untuk di bagian ini kita akan melakukan usability testing dan sudah dilakukan. Mungkin bisa langsung ke docs mungkin ya. Jadi di usability testing kita sudah membuat dari 7 Juni. Dan ada beberapa bagian mungkin bisa saya paparkan. Di sini ada laporan resmi usability testing UAT. Dan kemudian kita masuk ke poin pertama, yaitu kontrol dokumen. Nah, di sini ada beberapa atribut yang bisa kita paparkan. Ada ID dokumen, kemudian ada judul, proyek, sampai kerahasiaan. Nah, untuk di langkah ini sudah kita lakukan dari minggu kemarin, dari 7 Juni 2026. Nah, kemudian dari referensi standar dan referensi proyek, di sini kami mencatat beberapa referensi dari IEEE, ada ISO juga dari IEC 2050 dan dari ISO 9241 2018. Dan ini sudah ada sumber-sumbernya juga dan tervalidasi. Sudah ada linknya juga. Oke, untuk poin ketiga itu ringkasan eksekutif. Jadi di pengujian AIT ini melibatkan 34 responden dalam 18 butir pertanyaan tertutup. Dari ukurannya ada, tadi sudah saya bilang, ada 34 admin, 3 mentor, 26 murid atau siswa. Dan ada total jawabannya 612 dan rata-ratanya itu 4.10 dari 5. Untuk persentase kepuasan dari 82,0% seperti itu. Nah, kategorinya baik, aspek tertingginya mendapatkan manfaat sistem 4,24 dari 5, dan aspek terendah fungsional sistem dapat poin 4 dari 5. Untuk dasar dan tujuan penelitiannya itu ya. Jadi untuk di LMS Gabara ini melibatkan questionnaire UAT, draft jurnal Gabara, kebutuhan fungsional sistem seperti manajemen kelas, materi, tugas, dan lain-lain. Untuk ruang lingkupnya atau skupnya, pertama ada
persepsi kesesuaian fungsi atau usability, desain antarmuka, manfaat sistem sampai ke masukan kualitatif. Dan yang tidak termasuk itu ada di load, testing formal, penetration testing, dan sampai audit produksi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada lingkungan data uji. Di sini kami memiliki beberapa item. Yang pertama ada aplikasi. Jadi aplikasi namanya Gabara LMS berbasis Laravel. Dan untuk sumbernya ada di link yang sudah kami lampirkan. Kemudian ada aturan klasifikasi menggunakan role mentah tester yang dinormalisasikan menjadi murid atau mahasiswa. Dan ada distribusi role dan durasi penggunaan dominan. Dan untuk pendekatan pengujian di sini kami menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif seperti itu. Bisa dilanjut ke Mas Rainer, silakan. Baik, di sini untuk poin ke-8 ada kriteria masuk dan kriteria keluar yang sudah disepakati. Untuk kriteria masuk sendiri di sini ada 2. Yang pertama, data kuesioner UIT harus tersedia dan dapat dibaca dan statusnya terpenuhi. Untuk yang kedua, untuk kriteria masuk ada aturan tester sebagai murid dan siswa atau siswa disepakati dan itu juga terpenuhi. Di sini ada kriteria keluar atau ujian telah kriteria agar ujian selesai, hasil UIT minimal harus kategori baik, sudah terpenuhi, dan temuan serta rekomendasi juga terdokumentasi, ini juga terpenuhi. Lalu di sini ada hasil pengujian. Untuk hasil per aspek sendiri, di sini fungsionalitas sistem mendapatkan memiliki 5 butir dan mendapatkan skor rata-rata di 4.0. Presentasinya itu 80%, jadi dia masuk ke kategori baik. Usability sama, memiliki 5 butir, skor rata-rata di 4.4 dari 5, dengan presentasi skor 80,8%, kategori baik. Desain antarmuka juga sama, di sini memiliki 4 butir, skor bandnya 4.12, presentasinya 82,4% dan masuk kategori baik. Lalu untuk manfaat sistem di sini adalah yang paling tinggi, memiliki 4 butir dengan skor rata-rata tertinggi yaitu 4.24, presentasi 84,9% yang masuk ke kategori sangat baik. Untuk hasil per role sendiri dari admin memiliki ada 5 orang, skor rata-ratanya ada di 4.5. Untuk presentasi kepuasannya sendiri ada di 90%, yaitu sangat baik. Mentor ada 3 orang, rata-ratanya 4,26%, presentasinya 85,2% untuk dari segi acceptance. Di sini masuk ke kategori sangat baik. Lalu di sini untuk murid atau siswa, mereka memiliki di sini ada berjumlah 26, di mana skor rata-rata bandnya yaitu 3,99 dengan presentasi kepuasan 79,9%, ya, dan masuk ke kategori baik. Di sini ada butir-butir dengan nilai tertinggi. Dari sekian banyak pertanyaan yang telah diberikan, berikut ada 5 pertanyaan yang mendapatkan skor presentasi acceptance tertinggi. Yang pertama ada sistem layak digunakan untuk garasi belajar Banjarnegara dengan skor acceptance tertinggi yaitu 86,5%, sampai dengan tampilan sistem menarik dan modern dengan skor rata-rata 4.21, dengan presentasi acceptance 84,1%. Untuk di sini ada butir prioritas perbaikan atau bagian pertanyaan yang memiliki skor presentasi acceptance yang paling rendah. Di sini ada yang proses enrollment atau pendaftaran kelas mudah dilakukan. Di sini memiliki skor terendah dari semua pertanyaan yaitu 3,91 dari 5, atau presentase kepuasannya yaitu 78,2%, dan sampai ke navigasi sistem intuitif yang mudah digunakan. Di sini skornya 3,97 dan dengan presentasi kepuasan sekian. Dari tes yang kami lakukan, di sini kami memiliki beberapa temuan, risiko, dan rekomendasi. Untuk UIT pertama, memiliki temuan bahwa tadi seperti yang telah ditunjukkan dari hasil per-role, di sini skor murid atau siswa itu jauh lebih rendah dari admin dan mentor. Hambatannya yaitu bisa ada hambatan dari alur belajar, dan dapat menurunkan adopsi dari sistem ini sendiri. Rekomendasinya itu prioritas untuk enrollment, kuis, tugas, loading, dan navigasi siswa di sini harus diperbaiki.
Lalu untuk UAT 02, temuan yang kedua yaitu fungsionalitas tadi ya menjadi aspek terendah. Nah, ini risikonya akan terasa saat pembelajaran berlangsung. Jadi sesuai dengan rekomendasi, kita akan mempertahankan pengujian regresi untuk kuis, tugas, dan enrollment. Lalu ada masukan terbuka untuk meminta video dan video pembelajaran dan dark mode. Ekspektasi di sini risikonya ekspektasi pengguna dapat melampaui fitur yang telah ada, fitur yang baru jadi saat ini. Nah, untuk rekomendasi yang telah kami dapatkan itu membuat rencana pengembangan berdasarkan prioritas dari dampak ini ya. Baik, untuk kesimpulan resmi sendiri, hasil UIT mendukung penerimaan bersyarat LMS Gebara untuk penggunaan akademik dan operasional terbatas. Sistem diterima pada kategori baik dengan bukti terkuat pada aspek manfaat sistem. Perbaikan berikutnya berfokus pada pengalaman murid atau siswa dan reliabilitas fitur intik. Baik, Jadi sekarang kita memasuki bagian UAT ya. Jadi secara singkat, UAT ini adalah teknik contoh pengujian yang kita pakai. Jadi ini untuk memvalidasi akhir terkait LMS Gebara ya, yang dinilai berdasarkan end user langsung. Kemudian next. Oke, sekarang kita coba langsung ke data UAT yang mentah ya. Jadi di sini ada beberapa list dari tester atau yang mengisi kuesioner yang sudah merasakan pengalaman langsung di LMS Gebara ya. Terus sekarang kita scroll ke kanan. Di sini kita bisa lihat bahwa yang digunakan adalah skala Likert penilaian 1 sampai 5 ya. Coba di scroll dulu kanan terus. Oke. Ini skala Likert semua. Dan ya, jadi ada sedikit kualitatif ya untuk di pertanyaan terakhir di bagian kanan. Dari data-data yang sedikit deskriptif ini, kita olah menjadi bagian tersendiri di bagian UIT-nya gitu ya. Oke, gitu. Kemudian next, kembali ke slide. Jadi kesimpulan akhir dari pengujian LMS ini adalah penerimaan bisa dibilang sangat positif ya, mengenai berdasarkan dari laporan yang dibacakan oleh Mas Rainer. Lalu kendala minornya itu ada terkait di beberapa UX, lalu ada di optimasi loading system, dan juga ada beberapa bug dari tampilan ya. Lalu ekspektasi pengembangan fitur terdepan, ini terkait dengan data-data kualitatif yang ada di kuesioner tadi ya, yaitu ada penambahan dark mode, ada juga materi berbasis video ya, contohnya ya. Lalu ada integrasi jadwal. Dan yang keempat, terakhir adalah tindak lanjutnya, project ini memiliki fokus pengembangan yang diarahkan ke optimasi performa server dan juga navigasi antarmuka. Oke, baik. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.